Intinya ketika kita menengok bayi yang baru lahir, baginda Rasul itu da'alahu bil barakah, selalu mendoakan keberkahan. Di sini diajarkan oleh beliau, ya, dengan doa-doa yang Imam Nawawi tuliskan di sini. Barakallahu laka fil mawhubulak wa syakartal wahid wa balagha asyuddahu wa rizqta barak. Saya Allahumma barik lahu waj'alhu waladan shalihan, sudah cukup. Artinya memohon keberkahan. Kemudian bacakan muawwadatain di kedua telinganya atau di ubun-ubunnya sambil megang ubun-ubun cabang bayi. Gimana Kang Gondok? Lihat orang jin? Ya. Saya juga nggak tahu juga. Ya, apa jinnya? Jin orang ngamuk, nenangin ya. Katanya punya wudhu dulu pertama. Ya, punya wudhu dulu. Kalau dia udah terlalu ngamuk, yang penting wudhu aja dulu. Kemudian gimana caranya? Pegang ubun-ubunnya pertama. Pegang aja. Berapa orang pegang dulu baru ubun-ubunnya. Ya. Pegang ubun-ubunnya sambil baca ruqyah dulu. Nggak apa-apa, doa ruqyah dulu itu. Ya. Kemudian segerakan bacakan Al-Fatihah. 1 kali, ayat kursinya aja terus sampai 11 kali. Kalau kok jinnya pintar juga baca ayat kursi, biarin aja, baca aja terus. Ya, jangan panah kelak letakkan. Bacakan ayat kursinya sampai 11 kali. Tidak perlu, gitu ya. Ini pertolongan pertama. Kemudian bacakan wattaba'u ma tatlush syayatin, Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlush syayatin ala mulki wa ma kafara Sulaiman. Ya, seperti itu. Kemudian bacakan juga Amanar Rasul. Ya. Kemudian ini pertolongan pertama saja dulu, ya. Bacakan Idza zulzilat til arduzil 3 kali. Bacakan Idza jaa nasrullah 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, Binas 3 kali. Jangan pernah takut juga, karena jin itu cuma kadang bertahan aja, action aja gitu. Seolah-olah mau menyerang kita itu nggak mungkin. Nyekik itu nggak mungkin ya. Kalaupun di televisi ada itu adalah film. Tidak ada orang mati sama jin atau setan. Kalaupun ada orang mati kena santet, sebenarnya adalah karena jin itu disuruh oleh manusia, maka nurut saja. Berarti dia dibunuh sama siapa? Dibunuh sama siapa? Manusia. Gitu loh. Makanya orang yang membunuh manusia ya pasti neraka jahanam. Jadi rumusnya kata kiai saya, tidak ada orang mati sama, nggak ada. Ini dari Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, Amanar Rasulu, wattaba'u, kemudian Idza zulzilatil ardu. Untuk pendeteksian apakah dia nanti sihir apa tidak, itu nanti pada ayat-ayat yang lain. Jangan pakai tes pen. Deteksi orang ini kenapa tes pakai software seruan. Wah, ini ada sebelumnya. Ada yang lain?
penting nih Kang Wondo semuanya. Apa itu? Sholihul amal. Ruqyah itu bukan ruqyahnya. Ruqyahnya semua orang bisa dihafal, gampang. Mau tulisannya ada semua dalam Al-Quran. Doa-doanya ada semua. Yang terpenting adalah sholihul amal. Kesolehan amal atas diri orang yang ruqyah itu. Syekh Ibnu Athaillah, pengarang Syarhul Hikam, itu pernah diundang oleh Baginda Khalifah. Kenapa? Karena anaknya sedang sakit. Ya. Kemudian karena beliau itu lebih mementingkan, muridnya lebih mementingkan ilmu, beliau tetap jalan taklim. Akhirnya digerebek sama pasukan dari kekhalifahan. Kamu dijemput sama, sesudah saya nggak butuh. Ya, nih bawa saja sendal saya. Tuh, oh sendal, iya pukulin aja tuh. Nah, dibawa ke khalifah. Itu ya. Tapi khalifah tahu yang berbicara ini Ibnu Athaillah, pengarang kitab Syarhul Hikam. Ya, akhirnya dipukulin sama dia 3 kali. Berapa kali perintahnya 3 kali? Jeder sambil baca apa? Bismillah, masya Allah. Pukul 3 kali. Selesai sudah. Sembuh total pada saat itu juga. Ya, balik lagi dengan bawa hadiah. Saya nggak butuh ini. Sana kasih ke murid-murid saya. Ini. Ternyata bukan sendalnya. Kalau kita kan kebalikan. Sorban Habib Syekhnya yang jadi rebutan. Kan gitu. Jadi sorbannya jadi rebutan. Muing supaya nggak turun hujan gitu kan. Enggak. Kesolehan si pemiliknya itu loh. Aneh itu. Saya pernah Pak, ada orang mau pulang ke saya, air putih sama sorban. Ya kita doakan kan jamaah di sini kan gitu. Doanya laris Pak. Saya punya mobil box, punya mobil itu kan, dagangannya di laris lah. Dia dagang perabotan itu, masya Allah. Dia ngempel ke saya, tuh ngempel minta bidin lagi dan sebagainya. Alhamdulillah katanya. Kalau mau jualan itu sorbannya tak pukul-pukulin. Gitu. Saya nggak ngajarin itu, saya ngajarin buang, saya buang. Tapi ya sudahlah, untuk mahabbah nggak apa-apa. Yang penting saya berniat mudah-mudahan dia ingat sama sholat dengan sorban itu. Sangat berbahaya iman. Ya. Jadi tatkala kita datang kiai dikasih amalan, kemudian amalan kita amalkan itu mendatangkan kebaikan buat kita, sebenarnya bukan karena amalan itu, tapi karena kesolehan si pemberi amalan. Maka asar dan barokahnya melekat pada diri kita. Makanya kan kata siapa itu? Imam Ali, asaru ma yuqal fi fi'lihi wa yajid fi hayatihi sururun ala barakatihi. Dan gitu. Jadi kesolehan hati, kesolehan amal itu akan membekas pada ucapannya. Ucapannya itu akan didengarkan banyak orang. Orang jadi senang menunggu apa yang dia ucapkan. Akan menjadi kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya. Itu karena pada solehal amal dengan solehnya hati. Makanya bisa dilihat. Ya. Ceramah itu nggak usah dibuat-buat, nggak usah di apa-apa gitu. Materinya yang panjang, materinya yang pepak banyak, enggak. Itu karena kesolehan dan kesolehan hatinya, maka sepatah dua patah kata yang dia ucapkan itu akan menjadi penerang buat orang yang mendengarkan. Lagi solehul, ya. Tapi perlu dilihat juga tuh, ya, bahwa isi hati itu bisa dilihat dari ucapan. Al-kalamu nisful. Perkataan itu adalah setengah daripada isi. Itu ya galau ya, tapi hatinya hati dalam posisi galau ya. Bicaranya Quran aja berarti ya, isi hatinya sedang terpaut dengan Quran. Ada lagi? Nggak ada lagi ya lah. Assalamualaikum. Akhwat, coba. Kalau kita habis wudhu itu kok rasanya